Nah yang ketiga ma'rifatu khasul khas. Itu ma'rifat dengan cara syuhud dan fana. Itu sudah syuhud, sudah sempurna jiwanya dan semua pandangannya melalui sifat-sifat rohani itu dan fana. Ya. Ma'rifat ini tetap bergantung kepada ma'rifat kunuz tadi itu. Ya. Yang mengetahui adalah bergantung kepada mengetahui kunuz asraruz zatul aliyah. Ya, adalah berkaitan dengan mengenal kekayaan rahasia zat yang maha luhur. Kunuz itu simpanan tadi, kanzun khafiyah itu. Ya. Kan hadis tadi Nabi mengatakan al-akhlaqu mahzunah, kanzun yakni. Indallah. Gitu. Akhlak itu simpanan Allah. Ketika Allah menginginkan hamba seorang Allah menginginkan baik kepada hamba, manahahu minha khuluqa, dikasih satu akhlak. Gitu. Nah orang sufi menyanyi kanzun atiyah, simpanan yang tak nampak itu sudah diberikan oleh Allah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian mengatakan innama bu'istu li utammim makarimal akhlak. Beliaulah yang mendistribusikan akhlak itu. Ya. Itu sebabnya orang sufi tidak berhenti-henti menyanyi tentang Nabi, karena menyanyikan rohaninya. Ya. Nah maka ma'rifat yang terakhir ini dari syuhudnya, ya. Bukan dari usaha untuk muraqabah mujahadahnya, dari takhallinya. Ya. Kita mau mengenyampingkan mengenyampingkan takhalli itu mengenyampingkan kan pandangan akal dan tubuh sifat ini nafsu ini ya. Kita menghadapi musibah, bagaimana kita melawan diri kita untuk tidak kita dengar nafsu ini, kita dengar nilai kebaikan dari agama, itu kan masih dalam buku. Tapi kalau sudah ya ada dalam rohani kita itu, maka kita dengar dari rohani itu. Ya, ma'rifat yang khas tadi yang kedua itu adalah dari takhalli kepada mengenyampingkan tubuh ini. Adapun mengenal Allah secara dalil kan tidak perlu mengenyampingkan nafsu. Memang dia ilmu masuk ke pikiran. Nah setelah sudah diterima bahwa semua dari Allah, ketika kita melakukan ternyata persepsi kita masih ya, tak ada Allah, masih dia yang melakukan bukan Allah. Nah kita takhalli. Nah ketika kita tengah begitu, ini namanya murid, ini namanya iradah nih. Kita nak iradah nih, nak iradah rohani itu, bukan nafsu syahwat. Nah mengenal Allah dalam konteks ini, dalam fase ini namanya ma'rifat khas. Tapi bila sudah penuh rohaninya, sudah rohani yang cakap, itu syuhud, fana. Ma'rifatnya bergantung ya, ma'rifat khusus ini ya bergantung dengan ma'rifat dia kepada simpanan rahasia Allah itu. Ini yang di sini. Ya, yang orang menyebut ini Muhammad, ini hakikat Muhammad. Makanya orang sufi mengatakan apapun mazhabnya, apapun firqahnya, antakuna Muhammadiyan. Ya. Yang penting Muhammadi. Ini yang disebut suhudul haqqi bil haqq. Ini dalam istilah melihat semuanya dari Allah oleh sifat Allah yang Allah berikan di sini, itu maqamat ruhiyah. Makanya al-arif huwal ma'ruf. Ya, yang tahu ini itu yang dia ketahui. Dia mengetahui bahwa semua itu dari Allah. Yang sifat tahu pun itu Allah juga. Ini maknanya tanzih tauhid, mensucikan, menunggalkan Allah, tidak ada yang lain. Termasuk kita pun ditanggalkan, lagi di luar dari kita, ditinggalkan. Maka hanya Allah yang ditunggalkan itu. Dan ini namanya ma'rifat khawasil khas. Ma'rifat ini khusus untuk para pembesar muhaqqiqin dari para aulia ar-rasihin yang mendalam. Caranya untuk mendapatkan ini tak ada.
ini adalah mahdhal minnah, murni pemberian. Loh, tadi itu kita mujahadah. Tak. Ya. Mujahadah itu latihan kita. Bukan karena mujahadah. Mungkin ada orang mujahadah 20 tahun berarti lebih banyak. Bukan. Allah yang bagi. Bahkan ada orang yang mujahadah 2 bulan dapat. Ada 20 tahun tak dapat. Kan bukan mujahadah artinya. Semuanya Allah berikan. Itu pun setelah makrifat dia baru tahu ternyata Allah yang bagi. Orang apabila sudah jadi makrifat, suhud arifin, makrifat dalam konteks tasawuf yang tinggi ini, ya, yang mana pada awal-awal dia mujahadah seolah-olah dia nak makrifat tuh, ya. Dia komitmen dengan zikir, dengan suhbah, dengan ibadah, dengan hudur, dengan majlis, dengan semua tarbiyah itu. Dia letih-letih, dia memakan masa lama dan rasa terhina, rasa melawan nafsu berat sudah, jatuh bangun istilahnya. Begitu dapat makrifat, dengan makrifat itu, syuhud itu, dia makrifat, dia tahu bahwa ini makrifat Allah yang bagi, bukan upaya dia. Kenapa? Karena dia melihat bahwa dulu pun kalau Allah tak pelihara, kita sudah tewas. Allah ternyata dulu pun Allah pula yang menghendakinya, bukan saya. Kalau Allah, ya saya mengumpamakannya macam waktu kita muda-muda itu kan naik motosikal tuh, kita rasanya yang boleh tuh, padahal Allah yang jaga tuh. Kalau Allah hancur sudah, ya itu sudah tua kan, baru Allah dulu rasanya aku yang hebat, karena aku yang sekarang sudah, ya, dulu aku kira aku ini Allah ternyata itulah, ya. Tapi tua rohani itu bukan karena tua fisikal, ya. Itu. Nah, seperti itu. Ternyata dulu pun bukan kita itu dulu hidayah dan taufik Allah yang jaga kita hingga selamat sampai sini. Baru Allah bagi. Ya. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Akhir dari perjalanan itu, aku tahu Allah dengan Allah. Ya. Itu sebab orang sufi dari awal-awal sudah mengatakan, kamu ibadah untuk takarub pun tak boleh, karena takarub bukan Allah. Coba, masih riya. Ya, untuk Allah saja. Ya. Karomatan itu adalah sebuah penghormatan, ya, bagi si pemiliknya, ya. Mana? Itu hanya pemberian Allah dan karomah, ya. Karena dia istiqomah kepada manhaj Al-Quran dan Sunnah. Abu Yazid al-Bistami radhiyallahu anhu berkata, kalau kamu melihat ada seorang yang diberikan karomat terbang ke angkasa, maka jangan berkuduah kepadanya, melainkan engkau melihat dulu bagaimana engkau menemui dia dalam amr dan nahi. Ya. Si Abu Yazid berkata itu, jika engkau melihat seseorang yang diberikan berbagai karomah sehingga ia dapat terbang di udara, maka jangan diikuti sehingga engkau terlebih dulu melihat bagaimana dia dalam melakukan perintah Allah dan larangan Allah, dan penjagaannya terhadap hukum dan adab syariah. Ya. Orang ini sering memahami perkataan orang sufi ini, kalau kita lihat karomah, ya, lihat dulu ilmu syariahnya, gitu. Lihat dulu ibadahnya. Ya. Padahal maksud daripada perkataan mereka ini, ketika kita melihat ada keramat orang, ya, sehingga dia terbang, maka kita lihat bagaimana kita menyaksikan dia indal amr wan nahi. Ini sering diartikan kalau dia sudah tidak berbuat dosa baru, kalau masih dosa samalah dengan kita. Itu salah. Justru kita ngelihat bagaimana kalau dia dosa bertobat tidak kepada Allah.
Ya, itu indal amr wan nahi. Dan bagaimana menjaga hudud, dia tetap sebagai hamba. Ya, dan adab syariah. Kalau hudud syariah, ya ini haram, ini halal, itu kan hudud syariah. Kalau hudud hakikat, ini hamba, ini rob, gitu. Dan dia tidak jadi rob, dia jadi hamba. Ya. Jadi mengikuti Rasulullah itu nikmat, ya, dan tidak ada lagi nikmat. Dan pesong dari mengikuti Nabi itu kecelakaan. Dan tidak ada kehancuran agama yang menyamai dari keadaan itu. Kecelakaan atas kebinasaan agamanya itu tidak ada tandingan apapun. Ya. Jadi mengikuti Nabi di sini, mengikuti Nabi yang di rohani ini. Nabi dah jadi dirinya tuh. Itulah yang orang keliru. Kamu kalau belum ada Nabi di sini belum jadi wali. Ya, dia kemarin saya bicara dengan Nabi di dalam, dan Nabi itu bisa saya keluarkan dan belum, makin parah tuh. Karena itulah tidak ada tarbiyah dari awal. Saya pernah menghadapi itu tentang Nur Muhammadi. Ya, kata guru saya, dia kadang-kadang bisa, Nur Muhammadi itu bisa diletakkan di depan dia dan dia bisa bicara kepada Nur Muhammadi. Udah makin kacau tuh. Ya. Terkadang kalau sholat hampir-hampir ya, dia dengan Nur Muhammadi itu ya macam ada lomba begitu. Ya. Nah, marifat ini tentunya lebih luhur, lebih elit ya daripada yang sebelumnya. Karena dia mengetahui ya kehendak Allah, daripada melalui apa dia mengetahuinya itu tajalli kepada semua sifat-sifat. Dia lihat bukan sekedar, kalau yang pertama kan jika terjadi sesuatu dia membaca sifat Allah. Allah itu. Tapi yang ini ya kehendak Allah dia tahu dari apa yang terjadi. Ya. Inilah yang kita juga sering terangkan, bahwa mata melihat satu accident, tapi batin melihat yang di belakang accident itu apa? Kehendak Allah, itu kan gaib. Itulah namanya kasyful gaib, melihat yang gaib. Gitu. Kalau ini tidak, berarti dia melihat accidentnya itu. Orang mulutnya cakap depan kita, menghina kita. Allah mengujinya. Itu kan sifat. Ya. Tapi lebih dari itu, ya, bukan dia melihat sifat lagi, tapi melihat maksud Allah. Lupa dengan mulut itu. Tapi kalau ini tak ada, mulutnya yang dipukul tuh. Ya. Kurang ajar kamu, pecah mulut orang. Bermusuhan. Ya. Dan dia mengetahui sifat ilmu itu pada zat Allah. Bukan dia tahu pun makrifat bukan dia, Allah pula. Karena Allah yang bagi. Dan menapikan di dalam dirinya wilayah ilmu dan makrifat. Tak ada saya ilmu dan makrifat. Ini yang dikatakan oleh Imam Junaidi. Apa itu makrifat? Wujudu jahlika inda qiyami ilmi. Baru dia menjumpai bahwa dia itu jahil. Ketika Allah bagi ilmu tuh. Ketika berdiri ilmu Allah di situ. Orang jika dikasih ilmu artinya makrifat, itu dia tahu, itu Allah yang tahu, bukan dia. Allah yang bagi. Nah, ketika ditanya, orang yang bertanya itu zidna idohan, terangkan lagi apa itu makrifat. Huwal arif wal ma'ruf. Yang tahu itu juga yang diketahui. Artinya ketika engkau tambah dekat, tambah asar keagungan Allah itu nampak. Ya. Akhirnya dia tahu bahwa dia tidak tahu. Dia bodoh. Ya. Apabila kesempurnaan makrifat itu makin bertambah, tambah pening. Ya.
Akhirnya itulah yang disebut yakhruju minal arif bila ikhtiyari. Ya. Apa yang datang dari seorang yang arif itu bukan kepilihannya. Itu yang disebut fana. Akhirnya kata Imam Junaidi, Rabbi zidni tahayyuran fik. Kita tambah lagi, Rabbi zidni tahayyuran fik. Ya. Ilustrasinya begini, jika benda itu dilihat jauh tak nampak, begitu hampir nampak, tapi begitu begini tak tahu lagi sudah. Ya. Kalau bola dunia ini kita ya, seperti di bumi inilah kita tak nampak bumi bulat nih kan? Kenapa? Karena kita terlalu dekat. Bahkan tak dapat kita melihat keseluruhan. Ya. Dan Allah lebih dekat dari semua itu. Ya. Nah, inilah ma'rifat yang dibahas dalam tasawuf itu. Itulah ma'rifat. Ya. Ini tajuk kedua. Ya, yang dibahas oleh orang sufi sekitar ini saja, nafsu marifat, nafsu marifat. Man arafa nafsa faqad arafa rabba, itu saja yang dibicarakan. Maka man arafa nafsa faqad arafa rabba ini jadi unwan. Jadi tajuk depan orang sufi. Padahal itu adalah menunjukkan mabhas utamanya, tajuk utama dalam ilmu itu. Maka seorang guru ya, bila-bila masa dimanapun, dalam waktu apapun, dia bicara aja dua saja. Nafsu Allah, nafsu Allah, nafsu Allah, nafsu Allah, nafsu Allah. Tak. Ya, memang itu apa? Takhasusnya, apa? Spesialnya itu pakarnya kalau dalam bidang ilmu. Tak akan bincang lain. Nafsu Allah, nafsu Allah, nafsu Allah, nafsu Allah, nafsu Allah. Dia nyanyi tentang nafsu Allah, nafsu Allah. Dia nasihat tentang itu. Ya.